Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Hebat, pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, materi fikih untuk kelas 8 bab 1 mengenai macam-macam sujud, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud merupakan suatu sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia akan kembali ke tanah. Tanah adalah lambang kerendahan diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan sekarang, kita akan fokus untuk membahas tentang sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi secara bahasa, sahwi berarti lupa atau lalai. Sedangkan menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, atau karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat. Hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang dilakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun, bila imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib untuk mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Dalil sujud sahwi. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrahis syak wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdatain qabla ayyusallim." Artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Cara melakukan sujud sahwi ada 2 macam. Yang pertama, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, dan yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Kapan dilakukan sujud sahwi sebelum salam? Yakni, yang pertama, jika lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Jadi, kata kuncinya untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sholat berakhir adalah jika kita teringat sebelum salam dalam sholat. Atau yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu apabila ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat dan tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat yang dikerjakannya, maka sebelum salam kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun sujud sahwi yang dilakukan setelah salam, jika ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Jadi sebelum salam kita sudah yakin bahwa ada yang tertinggal dalam rukun sholat, maka sesudah sholat selesai
kita melakukan sujud sahwi. Tata cara melakukan sujud sahwi. Yang pertama, yang sebelum salam, sesudah tasyahud akhir, takbir kembali, kemudian sujud, membaca 3 kali bacaan sujud sahwi. Kemudian bangun dari sujud dengan mengucap takbir, dilanjutkan duduk di antara 2 sujud dengan membaca doa Robbi firli dan seterusnya. Setelah itu takbir kembali untuk melakukan sujud kedua, dan dalam sujud membaca 3 kali bacaan sujud sahwi. Sesudah itu bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, lalu langsung mengucapkan salam. Adapun bacaan sujud sahwi adalah Subhana ma la yanamu wa la yashu. Yang kedua, tata cara melakukan sujud sahwi setelah salam atau setelah sholat selesai. Kita berdiri menghadap kiblat, kemudian takbir sambil mengucap Allahu Akbar, langsung sujud dengan membaca 3 kali bacaan sujud sahwi. Dan rangkaian selanjutnya sama dengan seperti cara melakukan sujud sahwi sebelum salam. Demikianlah pembahasan kita mengenai sujud sahwi. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dipraktekkan dalam ibadah sholat kita manakala ada yang kita lupa dalam hitungan atau kelebihan jumlah rakaat sholat. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.